Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Apapun alasannya kita sebagai anak, kondisi apapun kita saat ini. Tadi saya sampaikan kondisi kita saat ini, apakah jadi pejabat, apakah jadi presiden, apakah jadi menteri, apapun alasan itu tidak menghalangi kita. Tidak boleh menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk tawadhu, untuk takzim kepada orang tua kita. Buktinya apa? Caranya bagaimana? Tentu di dalam Al-Quran sudah mengatur, disampaikan Allah juga dalam kelanjutan ayat tersebut, imma yablughunna kal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi kita yang kebetulan saat ini kita dilahirkan oleh orang tua kita dengan kondisi orang tua kita yang sudah barangkali tua, sudah pikun, sudah tidak nyambung lagi. Kalau mungkin kita tidak ajak ngomong, kita ajak ngobrol, tidak nyambung lagi. Tapi Allah mengatur bagaimana tata cara kita, bagaimana sopan santun kita dalam berbicara. Kita gunakan wa qul lahumā qawlan karīmā, dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang baik. Tidak boleh kita berkata kepada orang tua kita, tidak boleh. Karena disadari atau tidak kita sadari, apakah kita tahu atau tidak tahu, tentu kalau kita mau belajar pasti tahu bahwa pintu terdekat kita menuju surga Allah adalah orang tua kita, terutama ibu kita. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tentu hal itu harus kita usahakan, kita latih, kita berusaha memahami orang tua kita, memposisikan kita sebagai anak yang kita harus mengalah. Apabila kita bicara, kita gunakan bahasa yang sopan, yang santun. Kita layani orang tua kita. Kita penuhi permintaan orang tua kita. Lebih-lebih kalau kita sebagai anak dikaruniai oleh Allah harta berlimpah, serba berkecukupan, kita punya kewajiban untuk menghidupi, membiayai orang tua kita. Minimal kalau kita belum diberikan kemampuan oleh Allah untuk berharta lebih, tadi Allah telah mengatur bisa dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia, rendah hati, merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Itulah yang menjadi bukti kita, usaha kita untuk menjadi anak yang soleh. Lalu kenapa kita harus menjadi anak yang soleh? Bagaimana usaha kita? Bagaimana ciri-ciri kita? Rasulullah juga telah bersabda dalam hadisnya bahwa amalan kita manusia ketika kita sudah meninggal itu terputus kecuali tiga perkara, yakni amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dari hadis ini tentunya kita bisa memaknai sebetulnya anak yang soleh itu seperti apa. Apakah hanya cukup dengan kita memberikan, memenuhi kewajiban kita pada orang tua? Ternyata tidak. Dari hadis ini masih menekankan lagi, anak yang soleh adalah
selain berbuat baik kepada orang tua kita, memenuhi hak-haknya, juga kita harus sering mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama setelah sholat fardu 5 waktu atau setelah sholat sunnah. Jangan lupakan doa kepada orang tua kita. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita untuk kesehatannya. Baik yang masih hidup berarti untuk kesehatannya, untuk kebaikannya. Terlebih-lebih yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil oleh Allah mendahului kita. Mereka membutuhkan doa kita karena kita adalah akan menjadi atau diidam-idamkan oleh kedua orang tua kita untuk menjadi anak yang soleh. Buktinya tadi apa? Satu, kita berbuat baik pada orang tua jika memang kedua orang tua masih hidup dan mendoakannya. Yang kedua, jika orang tua kita sudah meninggal, maka kita berbuat baik pada saudara-saudara orang tua kita. Dan yang terutama adalah mendoakan kedua orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri kita menjadi anak yang soleh, bukti kita berbakti kepada orang tua kita, menjaga nama baik, melanjutkan perjuangan, mendoakan kedua orang tua kita, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sedikit yang kami sampaikan, insya Allah semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin, anak-anakku semuanya, orang tua semuanya. Bagaimana kita berusaha mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kita baik ketika kita masih hidup maupun kita sudah tiada. Kurang punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.